Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Gimana kabarnya? Tentu baik saja kan? Alhamdulillah. Ini ada nih salah satu obrolan ini dari beberapa teman kita, Gus Hasan, Jai Jakfar Batu Ampar, dan beberapa teman lainnya. Dari sini kita akan tahu, ternyata sedemikian rupa doktrin yang mengejala di Madura. Ngeri. Bahkan sampai cucunya seorang ulama yang besar di Madura, khususnya seorang wali besar di Madura saja berani dipersekusi FPI saat itu. Bayangkan saja. Padahal yang nyuruh itu hanya siapa sih Blembale? Pak Alwi yang nggak jelas. Dan mereka itu hanya mengaku dengan Kanjeng Nabi. Itu loh doktrin dahsyatnya doktrin mereka saat mereka mengatakan satu Habib lebih mulia daripada 70 Kiai Ali. Bayangkan saja. Itu saya nggak bisa bayangkan. Sampai ada orang berani mempersekusi orang ini. Orang ini padahal jelas dengan orang besar. Dia juga muridnya Sayyid Alwi Al-Maliki. Berani kok dipersekusi gitu loh. Hanya gara-gara yang mereka itu ngikut apa yang dikatakan tuannya itu orang Pak Alwi. Harusnya tuh BBN itu menyambut kasus Kiai Imad. Penjajahan nyata tuh ini nggak tersentuh oleh negara, nggak tersentuh oleh Ormas NU, bahkan Muhammadiyah. Juga nggak tersentuh. Yang bisa menyentuh tuh tesis nasabnya Kiai Imad. Siapa yang mengizinkan itu? Ya Allah gitu loh. Hanya dulu Kiai Ma'ruf Amin saja diperlakukan seperti itu di Madura. Kiai Ma'ruf Amin, bayangin saja. Sesepuh Kiai NU, bayangkan saja. Bagaimana ini PBNU menjaga marwah para ulamanya, para kiainya. Kok begitu-begitu saja, disuruh ngalah gitu loh. Bahkan saya ada tuh salah satu komentar dari salah satu banisar tuh ada deh. Kalau saya ini ada. Dia tuh merasa apa ya? Kita ini seperti dibuat seperti patung gitu loh. Apa? Ada kok komentarnya kok. Disuruh ngalah. Padahal mereka tuh udah melonjak, mereka tuh udah kurang ajar. Ternyata doktrin yang mengena atau yang mengejala di Madura dahsyat bukan main ya. Sampai keturunannya orang hebat saja berani kok mereka persekusi hanya karena mengikuti apa kata Habib yang nggak jelas, mereka nggak punya jasa apa-apa juga di Madura. Mereka keturunan yang sekarang udah ketahuan udah keturunannya siapa. Gila mereka doktrinnya begitu membuat orang bodoh. Itu orang-orang yang besar itu orang bodoh itu loh. Diiming-imingi barokah, ditakut-takuti dengan kualat akan mereka mempersekusi seorang kiai. Turunnya penyebar Islam di Madura, bayangin saja. Untuk di daerah sini nggak ada seperti itu, nggak ada. Daerah kami nggak ada. Habib satu pun nggak ada di sini baratnya. Doktrin-doktrin itu nggak ada. Ini dia video yang panjang ini gitu loh. Silahkan. Maimun itu yang saya gali sekarang. Al-Maimun itu kan remaja waktu itu. Remaja masuk ke Mekah. Al-Maimun itu masuknya ke Mekah. Kemudian Al-Maimun itu untuk mencari informasi awalnya bukan langsung ke para imam itu, ke Duriyah itu. Jadi Al-Maimun masih transit di Bani Makhzum. Jadi Al-Maimun itu pura-pura menjadi pembantu. Oke, jadi paham Pak Yai. Terus narasi kedua begini Pak Yai, bisa nggak saya menganalisis begini Pak Yai? Dulu ketika ada semacam narasi untuk membinasakan keturunan Rasul, itu dimanfaatkan oleh klan Ba'alawi karena sudah terlihat topengnya. Akhirnya narasi itu dimanfaatkan mereka untuk bahwa siapa yang memburu keturunan Sayyidina Ali itu Pak Yai, yang dimanfaatkan oleh mereka Pak Yai. Kan ada narasi semacam itu kan dulu Pak Yai. Iya begini. Apakah dimanfaatkan oleh klan ini supaya mereka lebih ada semacam pembelaan gitu Pak Yai? Tidak begini, kalau saya kembali ke sejarah ya. Sebenarnya saya yang penasaran kepada mereka itu mulai 2014. Tapi penasaran saya itu tidak didukung oleh kajian, oleh data. Jadi hanya sebatas penasaran. Terus penasaran saya memuncak 2019, 2018 ketika ada gerakan 212. Ini gerakan kudeta. Ini padahal beliau itu kitab-kitabnya ada di lemari.
Cuman belum ada daya pendorong untuk mempelajari itu. Betul. Iya, iya, iya. Allah. Ya karena gini teman-teman, karena takut. Kan masyhurnya mereka itu adalah zuriyah Nabi. Masa iya saya mau melawan zuriyah Nabi? Kan ini yang Itu iya, karena saya juga itu yang saya maksud Pak Yai. Jadi Iya. narasi itu digunakan mereka untuk memproteksi mereka Pak Yai. betul. Enggak. Jadi saya tidak malu. Saya akui saya ini adalah sebagian korban dari sandra zuriyah Nabi itu. Enggak, Tidak malu apakah saya mau tanya pakai Indonesia. saya mau tanya pakai apakah Oke. ada pernyataan bahwa, mohon maaf nih, ini saya cocok lagi saya, apakah ada pernyataan bahwa antara klan Rasulullah sama klan Rasulullah itu ketika ada perselisihan walat, kan gitu maksud saya pakai, kok Pak sampai pakai nggak berani gitu pakai? Bukan begini, saya tidak sampai hati loh. Saya sendiri tidak sampai hati untuk melawan mereka, karena ya Maksudnya membeberkan gitu Pak Kiai, bukan melawan dalam arti. ya bukan begini, saya tidak sampai hati karena dalam Al-Qur'an itu kan sudah jelas, illal mawaddata fil qurba, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi ini yang menghantui. Jadi saya tidak punya pintu kalau mereka itu bukan zuriyah Nabi, kan masih belum punya dalil sebelum keimat itu bersuara kan. Iya benar Pak Yai. Maksud saya Iya. begini Pak Yai. Maksud saya begini Pak Yai. Ketika mereka memproteksi diri dengan bahwa mereka itu zuriyah Nabi, jangan sampai diperangi. Padahal pada waktu zaman Belanda mereka kan jelas-jelas mengaku zuriyah Nabi, kan begitu Pak Yai. Nah, Iya, apakah itu sebagai body protect mereka supaya tidak dicurigai oleh kalangan Kiai Nusantara Pak Yai? Biar tidak dilawan, bukan cuma dicurigai, biar Oh, tidak bisa iya, iya. dilawan. Iya. Jadi yang siapa tadi, yang Bang siapa? Bukan takut kualat, tapi kami ini tidak sampai hati kalau memang itu anak cucu baginda Nabi gitu. Karena Maksud saya luar konteks Pak Kiai, umpamanya mohon maaf Pak, umpamanya Pak Kiai ini sama Gus Hasan ada terah dari Rasulullah, umpamanya ini umpamanya ya Pak Kiai ya. Ketika ada perselisihan antara klan Ba'alawi yang mengaku Rasulullah, seandainya dia benar dan klan dari Asbatu Ampar ini masih keturunan Rasulullah, ketika berselisih itu memang apakah dua klan ini bisa terkena kualat gitu maksudnya, sesuai yang digemur-gemurkan mereka gitu Pak Kiai? Saya tidak takut ke kualatnya. Kan dulu sebelum dibongkar oleh Kiai. Poinnya bukan ke kualatnya Mas Opo, poinnya bukan di kualatnya, tapi di mereka kualatnya. itu mencari pembenaran ya Pak Yai ya, Iya. mencari pembenaran mereka. Jadi apa saking cintanya kita kepada baginda Nabi ya. Enggak, kalau Pak Kiai Bang Alian, Gini, kalau Pak Pak Kiai Sopa, sama Gus Hasan Jadi gini Pak Sopa, maaf ya saya potong gini oleh Pak. Kita itu bukan takut kualat ya, tapi kita itu belum memiliki data yang argumentatif berdasarkan kaedah-kaedah keilmuan. Kenapa? Karena memang sejak zaman dahulu sampai polemik nasab ini berjalan, itu belum pernah ada pelajaran disiplin ilmu nasab, belum pernah ada, baik itu formal maupun non formal gitu loh. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menuduh orang lain tanpa adanya bukti dan dalil, gitu kan? Nah, adapun masalah kualat, gitu kan? Kualat itu untuk siapa? Kualat itu ketika kita melanggar perintah Allah dan anjuran Rasulullah. Kenapa kita dikatakan awas hati-hati, jangan durhaka sama orang tua ntar kualat? Kenapa? Ya. Karena ada perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua dan ada anjuran tegas dari Rasulullah untuk taat kepada orang tua. Kalau melanggar ya kualat gitu loh. Itu teman-teman. Iya betul. Dan perlu diingat juga, ada ulama mengatakan la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau potensinya itu bermaksiat kepada Allah, gitu loh. Bukan masalah takut kualat ini, bukan. Jadi Monggo, lanjut, Ji. ini kondisinya beda Bang Soka dengan sekarang ya, dengan yang dulu yang 2019 gitu. Nah, yang 2019 itu kan kami tidak mempunyai data bahwa nasab mereka itu palsu. Nah, kalau sekarang kan sudah. Bahkan di awal-awal keimat itu keluar,
saya masih belum mengiyakan beliau. Jadi saya masih berkecamuk antara iya dan tidak kan gitu. Iya, masih berkecamuk. Akhirnya ponakan-ponakan saya yang saya suruh turun, coba amati ini, sahih apa enggak. Nah, saya masih belum. Nah, setelah itu ya, saya berpegang dengan apa yang disampaikan ke Said Akhir. Jadi selama tesisnya Kiai Imad itu tidak dijawab, maka Kiai Imad lah yang benar kan gitu katanya Kiai Said Akhir. Jadi itu saya masih belum keluar loh, masih ponakan-ponakan saya yang bicara, Kiai Abdul Ghalib, Munim Soleh itu saya masih belum keluar karena saya takut itu salah kan gitu. Datanglah si pengacau Gus Hasan yang mempublikasikan Kiai Ja'far. Nah, setelah buku keabsahan itu dan dikaji di komandannya Gus Hasan setiap malam mulai jam 9, ternyata isi dari buku mereka yang katanya sebanyak 500 halaman lebih itu berarti tidak mampu mendatangkan dalil. Dan kelihatan kebingungannya dari blunder-blunder ibarah yang mereka tulis, terus standar ganda dan framing serta penggiringan opini. Waduh, sudah kelihatan ini. Berarti mereka ini bingung dan mungkin ya sudah tidak ada dalil lagi sampai menemukan datanya Maimun Al-Qaddah itu. Makanya dari situlah saya langsung ke Gus Hasan dan saya turun gunung, saya berbicara karena saya kira mereka itu tidak akan pernah mendatangkan dalil. Jadi dari sinilah saya memvonis nasab mereka itu betul-betul palsu. Mantap Pak Yai. Iya ini. Makanya ini orang berdua ini, teman-teman, beliau berdua ini benar-benar sangat jelas sekali kalau menuturkan katanya. Kan orang-orang Madura itu sama kayak gitu, kayak gimana gambarannya itu, kalau ucapannya itu kayak ini banget gitu. Makanya kita bersyukur dari kalangan siapapun. Jika beliau mencerahkan ya kita terima, kan gitu kan. Iya, jadi diambil dari kesimpulan cerita saya mulai 2019 sampai munculnya Kiai Imad sampai menemukan data Maimun Al-Qaddah itu, jadi bukan ngawur ini, bukan asal turun, jadi penuh kehati-hatian lah. Kiai Imad muncul, saya nggak langsung turun, saya masih menyuruh ponakan-ponakan saya itu untuk meneliti. Nah, dan sampai pada akhirnya menemukan datanya Maimun Al-Qaddah ini baru saya turun. Jadi penuh kehati-hatian dan penuh perhitungan. Gitu. Sejarah terulang lagi ya Pak Yai. Nggih, bahkan ya terkadang awal saya turun, awal saya menjelaskan secara frontal akan kepalsuan nasab itu, kadang-kadang saya pulang ke rumah itu masih ragu. Itu apakah iya apa yang saya lakukan ini berdasarkan itu Allah. Jadi kadang-kadang saya istikharah. Semakin saya Istikharah teman-teman, orangnya mewek di atas sajadah. Iya, sampai segitunya loh orang itu penelitian itu sampai segitunya Pak Kiai. Sementara sekarang yang tappingnya sembarangan. Coba antum itu mikir gitu loh, mereka itu berdua cari ilmu itu sampai sebegitunya. Coba sampai ada yang istikharah, gelar sajadah, antum hanya bisa tapping doang di bawah. Kemarin ini gimana antum? Kemarin acara pertama bedah nasab di Bingan Jogja. Saya yang nggak bilang, tak pulang itu ya berkecamuk pikiran saya. Ini tampil pertama bedah nasab di depan masyarakat dengan mic. Jadi saya pulang itu ya gimana, murung, nggak bahagia. Nah setelah murung teman-teman, murung, orangnya murung. Penelitian Tengku Kori dan Kiai Imaduddin, apalagi kalau Kiai Imaduddin itu kan jarang tampil ke ini ya, maksudnya saya jarang lihat pun ya videonya gitu. Kiai Imaduddin itu masih berputar-putar di dalam kitab sebelum dari mulai 1 sampai 8 ya kan, masih berputar di situ. Jadi dia mempreteli Balawi ini, saya lihat itu Tengku Kori itu menjebak di kitab hujahnya itu 1 sampai 8. Kalau yang ini Gus Hasan sama Pak Kiai ini udah ada penerobosan baru lagi. Ini yang bikin saya tadi ngelihat video Pak Kiai itu, katanya ada penemuan baru. Maka saya kedengerin,
ini hampir sama gitu. Maksudnya itu pakai yang saya makin penasaran sama pakai sekarang. Ini kemungkinan belum kelar ini pakai berdua sama Gus Hasan nih penelitian nih. Iya, Mas Opo, gini Mas Opo, nggak usah nyinggung ke lainnya, kita fokus di sini aja Mas Opo. Takutnya nanti di framing Mas Opo. Ya, jadi begini ya, saya pulang dari Piungan itu, saya istikharah, saya minta petunjuk kepada Gusti Allah. Ya Allah, kalau memang penemuan saya kajian Ubed Al-Qotdah ini memang salah, saya mohon hentikan saya bicara dari sekarang. Saya bilang gitu, sampean ya. Ternyata besoknya saya bangun, saya talaah lagi, banyak data yang muncul loh. Dari Maimun Al-Qotdah, dari Ubed itu banyak. Wah, berarti saya diperintahkan oleh Allah kalau itu untuk terus menggali. Ya, tambah semangat saya ini. Sampai. Oke pakai ada yang mau naik kayaknya ini. Ini ada yang mau bicara katanya pakai. Teman-teman, sampai begini teman-teman ya. Gimana ini? Gak mau melanjutkan penelitian? Kita mau cari kitab ini, kitab itu, ya kan? Jangankan mau beli kitab, rokoknya tinggal sebatang. Tapi begini saya teman-teman, ya Allah, kalau memang ini engkau ridhoi dan memang ini membuat kanjeng Nabi tersenyum, tolong berikan kami jalan. Langsung teman-teman, ada aja itu orang beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, wah terkumpul ini, jalan gitu. Pak Kiai ini kayak Imam Bukhari loh, setiap menetapkan hadis harus istikharah dulu. Pak Kiai. Enggak sampai gini ya. Kemarin itu kan berarti kan saya sudah bicara di depan masyarakat. Penemuan pertama Ubed Al-Maimuni. Berarti kan saya harus tanggung jawab bukan hanya di hadapan Mbak Alawi. Di hadapan Allah juga saya harus bertanggung jawab kan begitu. Teman-teman, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu ya teman-teman, tak kasih tahu ya. Ya, Kiai Ja'far tuh sempat bilang gini teman-teman, Gus, katanya gitu. Ini gimana Kiai? Kita mau lanjut perjalanan ke sana ini, mencari informasi data yang akurat ini, gitu. Duitnya ada gimana ini? Kurang ini duitnya ini, gak cukup ini, bisa-bisa kita kelaparan di jalan gitu kan. Terus kata beliau apa? Gus, kalau berangkat dari pertama, Allah kasih jalan mudah, ya toh. Rokok kita nggak pernah kekurangan, makan kita selalu kenyang, jalan bensin selalu ada, sampai akhir insya Allah ada Gus gitu. Ini ada orangnya loh, ada orangnya saya tuh. Ini yang bikin apa Yai Ja'far turun gunung ini diprovokasi sama Gus Hasan ini. Betul. Itu saya akui, saya provokatornya. Karena gini, Gus. karena sebenarnya, Gus, mohon maaf, Gus. Kiai Ja'far. Mohon maaf. Ya, ini kayaknya mau ada yang mau naik nih sama diskusi sama Gus nih kayaknya nih. Saya turun aja, ya, Gus. monggo silakan. Mohon maaf. Oh, ya, monggo silakan. Ya, Pak Kiai. Pak Kiai, assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Sofa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Karena begini teman-teman, ya kan? Kalau kita kan memprovokatori orang itu kan kita tahu kapasitasnya Kiai Ja'far seperti apa, latar belakangnya bagaimana, betul, kan gitu. Betul. Betul. Karena beliau itu kalau baca kitab itu tidak perlu pegang kitabnya teman-teman. Ya mungkin bagi sampean itu tahayul, ya silahkan. Tapi kan saya mengalami sendiri. Ya. Kenapa? Ya Gus. Ya. Saking cepat ngebaca kitabnya ya Pak Kiai ini ya. Iya betul. Wong saya aja sampai kelabakan teman-teman. Tangan saya itu yang ngetik di atas laptop itu sampai kram teman-teman. Saya bilang istirahat dulu ini, Maman, saya bilang gitu. Udah lanjut, cepetan biar selesai. Aduh, saya bilang gitu. Mantap. Saking capeknya itu, sampai kita itu pernah berantem loh, berantem omongan. Jam 3 malam. Aduh. Ya ini media An-Najah ya, media An-Najah ya, silakan media An-Najah, silakan. Bagaimana media An-Najah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana media Najah? Perkenalkan, saya dari Surabaya. Oke. Ya sikut nyimak aja, ingin dari kebenaran dari buku Pak Alawi. Itu aja, Kiai. Ye. Enggak, tadi katanya ada yang mau naik diskusi, itu siapa? Monggo silakan naik untuk diskusi. Tinggal multi ya teman-teman, pencet ikon tamu itu, nanti kita terima pengajuan naiknya. Silakan teman-teman. Ya, monggo silakan. Bang mana yang Setiawan? Silakan naik Bang Setiawan. Monggo silakan naik Bang Setiawan. Apa yang mau dikritik, apa yang mau dibantah, monggo silakan. Bang Setiawan. Mana yang namanya Bang Setiawan ini kalau enggak ada? Iwan Setiawan ya? Iya, Iwan Setiawan. Ya, sambil nunggu. Ya, monggo Bang Iwan Setiawan, sudah saya. Oke. Ini menjawab tadi ada yang sempat typing, kenapa kok syair atau apalah terkait Ubaid bin Maimun itu baru sekarang ini diungkap gitu. Saya cuma izin mencoba menjawab. Kalau salah kan nanti ada yang ngoreksi. Jadi ini persoalannya adalah momentum, kenapa pada akhirnya semuanya diungkap. Kenapa dulu-dulu tidak? Karena memang dulu-dulu momentumnya belum ada. Ketika momentum itu dibuka oleh Kiai Imad, maka keresahan-keresahan yang dulu mungkin beberapa pihak itu akhirnya mendapatkan ruang untuk melakukan upaya-upaya melampiaskan keresahan itu. Ada yang resah secara ilmiah, ada yang resah secara sosial, ada yang resah secara sejarah. Maka sampai disinilah kita hari ini terkait polemik tentang keabsahan nasabah Alawi ini. Apakah karena momentumnya cuma dimulai Kiai Imad? Bukan. Tidak semata-mata polemik momentum itu diciptakan Kiai Imad. Sebelum itu kaum Ba'alawi sendiri memantik tentang polemik itu ketika mereka menafikan zuriyah Wali Songo, termasuk juga menafikan kezuriyahan Wali Songo, kesadaran Wali Songo. Padahal sebelum-sebelumnya itu orang-orang sudah banyak yang resah terkait perilaku mereka. Ketika ini kejadian berurutan dan terus menerus, maka sampailah di hari ini ketika keabsahan ini mulai diungkap dari sisi keilmuan, historis, merembet ke aspek yang lain tentang perilaku, ke sejarah dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini soal momentum aja. Ini izin nyimak katanya di bawah, ini monggo. Ini benar Bang Trion. Jadi saya 10 tahun di Mekah. Saya sudah bilang sama Gus Hasan. Saya gak pernah belajar ilmu nasab, padahal 10 tahun. Padahal disiplin keilmuan yang lain sudah saya pelajari. Bahkan saya tidak mendengar atau tidak tahu bahwa ada ilmu nasab itu. Nggak tahu waktu itu. Ya, karena Kiai Imad ini membuka pintu, oleh karena itu mungkin orang-orang yang ingin tahu dan yang penasaran itu pasti mengkaji. Oleh karena itu saya pesan dalam video-video saya setiap podcast kemarin seperti yang menyanggah kepada Zaini itu dan yang podcast dengan Gus Abbas, kita jangan pernah menjadi budak sama budak pendengaran. Kita harus baca. Agama kita dibangun dengan Iqra. Awal wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi yaitu Iqra. Bacalah.
Setiap iya, bacalah setiap sesuatu yang kita lewati ya baca. Apa itu, apalagi sesuatu yang bertentangan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh karena itu setiap saya baca, selalu saya minta petunjuk sama Gusti Allah. Kalau memang ini benar, tolong kasih pertolongan untuk melanjutkan. Kalau memang salah, tolong putuslah rasa keinginan saya untuk membaca. Nah, gitu kemarin saya pulang dari Piungan itu, ya saya resah dengan diri saya sendiri. Kenapa kok saya langsung menyetuskan Ubaid bin Maimun seperti apa? Nah, di situ pula ternyata banyak data-data yang datang, bahkan tentang hurufat pun datang. Bahwa kalau hurufat itu bukan hanyalah sebatas tahayul, walaupun di agama kita ini dasar sumber hurufat itu dari hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika bercerita di hadapan para istrinya bahwa hurufat itu hanyalah sebuah tahayul tentang kabar yang datang dari jin. Jadi ini sesuai dengan hurufat ketika menjadi mafhum mukhalafat karomah atau mukjizat. Nah, ternyata hurufat itu bukan cuma tentang tahayul tersebut atau kabar-kabar gaib tersebut dari yang datang dari jin. Hurufat ini ternyata setelah kami kaji sejarah, diambil dari sejarah-sejarah tentang hurufat, ada 5 hurufat yang paling masif, yaitu hurufat siasi, hurufat politik, terus ada juga hurufat takofi, peradaban, dan ada juga hurufat ijtimaiyah, sosial, kemanusiaan. Saya ambil contoh hurufat siasi itu penguasaan orang Yahudi terhadap negara Palestina. Itu diambil dari hurufat mereka, bahwa Palestina itu adalah warisan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nenek moyang mereka. Warisan dari Allah ini terhadap nenek moyang mereka, maka ini adalah milikku, katanya orang Yahudi. Ini dikasihkan kepada leluhur-leluhurku. Nah, dari situlah orang Yahudi membangun kabar-kabar palsu. Nah, semalam saya berpikir, ini kan saya kalau dapat data itu mungkin 2 hari, 3 hari saya pikir, ini tujuannya kemana? Maksudnya apa? Nah, di situ saya semalam baru dapat jawaban dari apa yang saya pikirkan 2 hari yang lalu. Ternyata pembelokan sejarah merah putih, ini jawaban saya, pembelokan Pancasila, pembelokan sejarah dari antek Belanda menjadi pejuang. Nah, disinilah mereka nanti akan menyimpulkan bahwa bumi Nusantara itu adalah warisan dari Allah kepada mereka. Yang pribumi hanya menjadi budak. Di sini saya menyimpulkan ini. Nah, itu sudah terucap. Ini 2 hari saya berpikir. Jadi setiap saya mendapatkan dalil itu, Bang Trio dan teman-teman yang lain, saya belum langsung menyimpulkan. Saya pikir dulu, ini tujuannya kemana, maksudnya apa, terus coraknya seperti apa, terus nanti natijahnya seperti apa. Itu saya terus pikir. Kadang-kadang memang saya bingung sendirian. Bukan gimana? Natijah apa? Natijahnya ini buah daripada muqaddimah sughra, muqaddimah kubro. Kesimpulan natijah itu. Oh iya. Iya. Kan setiap redaksi yang kita terima itu kan khobar, teman-teman. Betul. Khobar dari orang-orang terdahulu. Khobar dari sabda baginda. Khobar daripada firman Allah. Kan kita tidak bertemu langsung kan. Cuma kita mendapatkan khobar, kabar. Ini kabar firman Allah. Oke, kita iman. Karena sudah sesuai dengan sanad dan cintanya. Nah, terus ini kabar tentang peristiwa, misalnya peristiwa Jamal, peristiwa Siffin. Kemarin itu di gerakan 212 aja 2018. Itu saya mengkaji sejarah.
saya mengkaji sejarah bagaimana terjadinya perang Jamal, perang Siffin, kudeta terhadap Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman waktu itu. Saya mengkaji. Ini ada kemiripan. Iya, membawa nama Rasul ya. Membawa nama Rasul, membawa Betul, nama setuju keadilan. saya. Iya, Sayyidina Utsman itu dikudeta karena membawa nama keadilan. Sama Pak Jokowi mau dikudeta dengan nama keadilan kan. Waduh, kalau begitu kata saya, mereka ini bagian dari Yahudi atau Sabah atau Khawarij. Berdasarkan dia fakta ya. Sampai saya itu harus mengembara dari timur Madura sampai barat Madura, dari Sumeneb ke Lora-Lora itu setelah peristiwa 212. Ayo. Iya, ayo dong Lora-Lora. Kita harus merapatkan barisan untuk menjaga negara yang kita cintai. Itu apa, penistaan Al-Quran itu semua palsu, saya bilang begitu. Saya sering mendengar narasinya atau pidatonya Syekh Said Ramadan Al-Buti tentang pemberontakan yang di Syria. Itu sama persis awalnya itu karena penistaan Al-Quran. Karena ada film sinetron di Syria itu, judulnya itu ayat Al-Quran. Halalnya budak perempuan bagi tuannya. Nah, itu dianggap penistaan Al-Quran. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang seperti itu. Nah, karena kemarin penistaan Al-Quran itu 2018, saya sangat khawatir Indonesia ini sama nasibnya dengan Syria. Yang masyarakatnya itu ditipu dengan penistaan Al-Quran. Setuju Pak Kiai, saya juga khawatir juga dulu dah. Sama juga kekhawatirannya dengan Pak Kiai ini. Saya jalan dari timur Madura sampai barat Madura, 2019 kita wajib mendukung Jokowi. Saya bilang gitu. 2019. Alhamdulillah Lora-Lora banyak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi katanya Jokowi kalah di situ di Madura ya Pak Kiai. Ya walaupun kalah tapi kita harus berperang kan gitu. Memang di Pamekasan hanya saya sendirian yang mendukung Jokowi. Wah, saya di Texas diserang Pak Kiai, di Sumeneb Pak Kiai. Iya. Jadi di Sumeneb itu Kiai Matkur, putranya Kiai Wasi Kardulu, terus Abu Zaadi yang rambutnya panjang, terus ke Kiai Samli, Kulu Anukoya. Saya masuk. Iya. Saya bercerita, ayo Yai, kita ini bela Nusantara dengan mendukung Jokowi. Alhamdulillah terbentuklah organisasi Hilma, Himpunan Lora-Lora Madura. Saya habis dibully sama Habib-Habib nih di WA Group tuh. Kan juga. Iya dulu saya ya pernah, tapi sebelum Pilpres dimulai, waktu-waktu ada isu Pak Mahfud mau jadi wakilnya Jokowi, saya dulu pengajian di gedung Timur Jalan itu di Masjid Jami, itu saya dipersekusi oleh FPI. Oh ya. Iya. Jadi acara pengajian baru dimulai harus dihentikan dan Kapolresnya tidak datang, hanya Pak Wakanya karena ini tidak ada izin. Dan saya harus berhadapan dengan wartawan, saya hanya diundang dan saya tidak tahu ini berizin atau tidak berizin, saya bilang gitu. Ya saya diundang pengajian, saya datang ke pengajian. Apakah pengajian itu sesuatu yang jelek? Kalau pengajian itu memang pidato itu sesuatu yang jelek, ya saya tidak mau lagi diundang oleh orang untuk berpidato. Saya bilang gitu. Itu jadi dengan kampung Arab Pak Kiai. Iya, Kapolresnya itu minta maaf. Minta maaf itu FPI semua. FPI semua itu minta maaf. Akhirnya Kapolresnya itu dipindah, nggak tahu dipindah kemana. Dasar. Jadi memang begitu kelakuan mereka. Kalau kelompoknya itu bebas bicara di mana saja, tapi orang lain nggak boleh. Tidak ada. Di toko-toko yang Mbak Alwi itu semua dipasang FPI semua tuh, posternya Rizik Syihab tuh. Di Sumeneb. Jadi kalau ini dibiarkan lama-lama ya, kita ini diperbudak oleh mereka. Yang tidak setuju dengan mereka pasti dipersekusi atau dimusuhi. Bahkan menggunakan kekuatan saudara-saudara kita
orang-orang pribumi untuk memusuhi kita. Itu bukan apa ya, bukan warisan, bukan orang Islam kalau seperti itu. Itu orang Syiah. Oleh karena itu kami ungkap setiap apa ya, setiap hurufat-hurufat mereka yang ada di kitab mereka dengan halamannya lengkap dengan siapa penulisnya, agar nanti tidak dituduh seperti yang tadi di taping di bawah itu pendusta katanya. Setuju Kiai. Iya. Jadi ini loh kitabnya, ini loh halamannya. Coba miliki, coba baca sendiri. Nah, kalau masih seperti itu dianggap pendusta, ya itu benci namanya kan gitu. Kitabnya ada, halamannya ada, penulisnya ada, dibilang pendusta, ya berarti kan itu benci kan. Mohon maaf Kiai, mau tanya, selama 10 tahun di Mekah, apa pernah ke Nakobah di Mekah, Pak Kiai? Enggak, munasab ini populer hanya kemarin. Saya kan sudah bilang, 10 tahun saya di Mekah tidak pernah mempelajari ilmu nasab. Ketemu Sada atau ini? Kalau Sada ya banyak, iya. Kalau ketemu, tapi kan tidak bicara tentang nasab. Saya tahu nasab, terus terang, saya tahu nasab, ilmu nasab ini ya karena Kaimat itu membuka ini ada kaidah ilmu nasab kan gitu. Awalnya saya belum pernah mempelajari itu. Terus terang saja, ya. Terus terang. Dapat dari di Gus Hasan itu kitabnya. Setelah saya pelajari ya, untuk apa ya, agar saya setengah hafal, maka saya bikin ringkasan kaidah ilmu nasab itu biar semakin mancap di hati saya. Sudah selesai ringkasan ilmu nasab. Kenapa saya bilang seperti itu? Di mukaddimahnya saya tulis keterangannya. Belajar ilmu nasab ini penting. Di antaranya kita belajar leluhur kita dan kita tahu cara membela nasab mulia baginda dari tangan-tangan orang yang tak bertanggung jawab. Kalau kita tahu kaidah nasab, kalau kita tidak tahu kaidah nasab, bagaimana kita cara membela nasab baginda Nabi? Kalau kita tidak tahu tentang kaidahnya, kan begitu. Jadi ilmu nasab itu saya terangkan juga hampir saja terkubur dari tangan-tangan intelektual, al-khawas kalau bahasa Arabnya itu, apalagi dari kalangan awam. Dari tokoh-tokoh yang khusus aja hampir saja. Ya karena pengalaman saya sendiri ngaji puluhan tahun nggak pernah belajar ilmu nasab kan gitu. Apalagi kita ya Pak Kiai. Iya.